Halo teman-teman, balik lagi di channel YouTube Ana Agung Dwi Arsana. Jadi video ini saya buat karena banyak sekali ada permintaan di kolom komentar gitu ya. Saya baca, tolong dong bikin project Arduino, tolong dong bagaimana membuat atau memulai bermain di dunia microcontroller atau Arduino gitu ya. Banyak sekali yang bertanya harus gimana, harus apa yang dulu dibeli untuk bisa bermain Arduino atau microcontroller gitu ya. Nah, sebenarnya saya sendiri pun pada saat pertama kali bermain Arduino itu saya kebingungan. Itu harus mulai dari mana? Belajarnya sama siapa? Nah, beli spare partnya di mana gitu ya. Jadi teman-teman yang sekolah, SMP, SMA atau bahkan kuliah itu yang kebingungan, saya ada solusi yang praktis untuk teman-teman biar cepat bisa memahami atau mempelajari tentang dunia Arduino gitu ya. Jadi saya baru aja mencoba membeli sebuah kit ya. Jadi teman-teman bisa lihat ini adalah Groove Creator Kit ya. Jadi di dalamnya ada 20 macam sensor atau output input gitu ya. Ada output, ada input. Dan ini kit digunakan untuk belajar dasar Arduino. Kenapa saya katakan belajar dasar Arduino? Karena di dalamnya juga ada buku panduan yang lengkap. Nah, seperti apa kit ini? Langsung aja saya bahas di sini. Nah, pertanyaan teman-teman yang menanyakan tentang harus mulai dari mana untuk belajar Arduino itu sebenarnya sangat lumrah ditanyakan oleh orang-orang yang baru memulai bermain Arduino atau microcontroller gitu ya. Saya pun pada saat pertama kali mulai belajar Arduino saya bingung harus buat apa, di mana beli spare partnya atau belajar di mana gitu ya. Hingga sampai saat ini saya bisa membuat atau menciptakan produk-produk saya sendiri. Itu pun dimulai dari hal-hal yang sederhana gitu. Nah, teman-teman pun juga bisa membuat apa yang sudah saya buat di video-video sebelumnya, dari yang sederhana, yang rumit, yang mungkin bisa terintegrasi dengan sistem yang lain gitu ya. Tapi itu semua mulai dari kit-kit yang sederhana. Nah, di situ saya menjelaskan kit yang saya maksud di awal tadi adalah Groove Creator Kit karena di sini sudah ada sensor-sensor yang bisa kalian coba dan kalian juga nggak harus bingung untuk nyobain sensor yang ada di dalam ini gimana sih gitu ya. Ini ada 20 macam input output atau saya bilang input output gitu ya. Karena fungsinya bisa sebagai output, bisa sebagai input. Dan untuk penggunaannya sendiri di sini sudah dilengkapi dengan kabel penghubung. Jadi teman-teman nggak usah beli kabel lagi. Sudah sesuai dengan konektornya di sini. Dan yang bertanya, gimana sih cara menggunakan sensor ini? Di mana saya harus belajar? Jadi di awal saya sudah katakan bahwa kita juga dikasih buku tutorial yang akan mengajarkan kita bagaimana membuat proyek sederhana dari sensor yang ada 20 unit ini. Bukunya bergambar dan dijelaskan secara detail itu bagaimana cara memasang komponennya, bagaimana memprogramnya dan hubungan kabelnya, sampai bagaimana menginstal library Arduino juga dijelaskan di sini. Jadi buku ini gratis dan detailnya cukup lengkap. Untuk pemula ini saya sangat rekomendasikan gitu ya. Nah, salah satu project sederhana yang dulu pernah saya buat pertama kali yaitu termometer. Di sini kalian melihat ada temperatur sensor halaman 60-an ya. Kita lihat di sini temperatur dan humidity ya. Jadi sensor seperti itu, codingnya juga ada, sampai penjelasannya, sampai dengan cara menginstal library-nya juga disertakan di sini. Cukup lengkap, jadi teman-teman nggak usah bingung lagi gimana sih cara merakitnya. Itu sudah ada. Oke, saya akan coba untuk merakitnya.
Nah, setelah saya baca-baca bukunya, jadi untuk membuat termometer dan humidity gitu ya, kita cuma perlu satu buah sensor DHT11 yang sudah disediakan oleh Groove Creator Kits ini, dan juga kabel penghubungnya. Selebihnya kita cuma tinggal koneksiin ke Arduino-nya, lalu kita akan program sesuai dengan yang ada di buku. Nah, mungkin ada teman-teman yang bertanya, Arduino tipe apa ini yang saya gunakan? Jadi Arduino yang saya gunakan ini adalah Arduino dengan merek Belajar Arduino, buatan saya sendiri, Dwi Arsana. Jadi kita bisa membuat Arduino kita. Untuk keterangan lebih lanjut kalian cek aja di link keterangan video ya. Dan langsung aja kita hubungin Arduino tadi ke komputer, lalu program dengan membuka library gitu ya. Jadi di buku yang kita sudah dapat dari Groove Kit itu, kita sudah dikasih tahu gimana sih caranya install library gitu ya. Library sama aja. Jadi kalau sudah, kalian tinggal open aja example code dari DHT11-nya, dan kalian harus ubah atau biarkan pin yang akan kalian gunakan. Kalau saya di sini menggunakan pin yang sama dengan yang di buku. Lalu kita upload dan tunggu program terupload ke Arduino, Belajar Arduino. Nah, setelah terupload, kalian bisa cek dengan membuka serial monitor, maka data suhu dan kelembaban udara akan terbaca dan terlihat jelas di layar dengan interval waktu tertentu. Nah, selain itu juga project yang gak kalah lebih sederhana tapi keren yang bisa kita buat dari kit Groove ini gitu ya. Jadi saya teringat dengan masa lalu membuat lampu polisi, jadi lampu kedip-kedip polisi istilahnya. Cuma menggunakan 2 buah LED yang ada pada kit ini, lalu diprogram dengan program sederhana yang cuma mengandalkan delay aja. Begitu saya upload, dan setelah Arduino-nya selesai mengupload, lalu tampillah lampu yang berkedip, ciri khas dari lampu tanda polisi gitu ya. Saya lupa, untuk lampu polisi lampunya biru doang apa biru merah ya gitu. Saya lupa. Nah, selain itu juga ada LED RGB dalam paket ini yang bisa kalian gunakan untuk menampilkan warna apapun dari satu biji LED ini. Nah, fungsinya untuk apa tergantung dari teman-teman, programnya mau seperti apa. Nah, teman-teman, itu dia tadi penjelasan saya bagaimana kita bisa memulai untuk belajar Arduino. Jadi tidak terlalu susah untuk belajar Arduino asal kita tahu harus mulai dari mana dan apa yang kita beli. Jadi kalau kita sekedar beli tapi kita nggak tahu mau buat apa, mau bikin apa gitu ya, mungkin komponen yang kita beli itu jadi terbuang sia-sia atau nggak terpakai atau bahkan hilang gitu ya. Tapi kalau kita sudah punya buku yang ada panduan tentang apa yang harus kita buat pertama kali gitu, maka kita akan cepat mengerti sekaligus juga bisa mengembangkan ide-ide yang kita punya gitu. Jadi untuk teman-teman yang tertarik seperti apa yang saya punya, bisa kunjungi. Bisa cek di link yang ada di keterangan video, kalian bisa order seperti yang saya punya. Dan buat juga apapun yang kalian ingin buat berdasarkan dari buku ini. Kalian nggak harus berpatokan pada project yang ada di buku, kalian bisa gabungkan beberapa project yang ada di buku ini untuk menjadi sebuah alat yang baru yang mungkin sesuai dengan kebutuhan kalian gitu ya. Oke, mungkin sekian untuk hari ini. Untuk project-project selanjutnya nantikan di video Dwi Arsana selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Anak Agung Dwi Arsana untuk mendapatkan informasi yang lebih menarik lainnya gitu, oke? Oke, sampai jumpa.